Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Bapak doakan mudah-mudahan akan menjadi harapan kita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, untuk lebih mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita awali dengan berdoa bersama. Silakan berdoa dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kalian harapkan hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Kita salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, saudara sekalian, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekali lagi kita lihat materi yang akan kita pelajari berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang meyakini daripada hari akhir, ya, meyakini daripada hari akhir. Dan sebelumnya Bapak ingin lihat kesiapan kalian dalam belajar. Sudah siap? Sudah siap. Boleh buku tulisnya, buku pelajarannya disiapkan, ya. Buat menambah semangat, ya, kita ice breaking dulu sebentar. Ya, kalau Bapak teriak misalkan untuk belajar, kalian jawab dengan semangat, ya. Kita konsentrasi, kita fokus belajar, ya. Tahu belajar? Yes. Oke. Konsentrasi. Belajar. Semangat. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Meyakini di sini berarti kita mengimani akan adanya hari akhir, ya. Terkait dengan iman ini, ya, keimanan dalam hari-hari ini tentang iman kita juga sudah membahas di materi-materi sebelumnya, termasuk ketika kalian di kelas 7 dan ketika kalian di kelas 8. Kalian sudah perkenalkan dengan beberapa rukun iman dan apa itu iman pastinya, ya. Nah, hari ini ada kaitannya dengan pelajaran iman di kelas 7 dan kelas 8. Salah satunya yang nanti akan kita bahas adalah meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk.
Pastinya diharapkan ya setelah kamu pelajari materi ini kalian bisa ya mengatur perilaku kalian ya yang tadinya kurang baik itu dihilangkan dan lebih digiatkan lagi perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait ini ya sebelumnya Bapak akan perkenalkan dulu konsep pembelajaran kita pada kesempatan yang berbagi ini. Yang pertama, ya, kalian nanti di materi ini akan diperkenalkan tentang pembagian hari akhir. Ada yang disebut dengan kiamat sugro, ada yang disebut dengan kiamat kubro. Lalu berikutnya kalian pun akan diperkenalkan atau diajak untuk mengidentifikasi atau memahami ya materi-materi terkait dengan kehidupan setelah hari kiamat atau hari akhir, yaitu ada yaumul bazar, ada yaumul ba'as, ada yaumul hasab, yaumul mizan, neraka dan surga. Untuk lebih menguatkan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, maka Bapak akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Pertama, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Jadi kamu tahu apa pengertian iman itu, ya. Kedua, mampu menyebutkan macam-macam kiamat. Yang ketiga, mampu menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, berikutnya mampu menjelaskan proses kejadian kiamat kubro serta menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Jadi hari kiamat kamu akan masuk ke dalam kehidupan berikutnya yang namanya kehidupan di alam akhirat. Ada proses yang kamu lalui. Kemudian mampu menyebutkan manfaat beriman kepada hari akhir, mampu juga menerapkan pemahaman beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan ketaatan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi sebelum mulai, ya, kalian masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Jadi semuanya. Ya, tangannya ke depan. Ya, kalau Bapak bilang mata, silakan. Yang pegang matanya. Mata, kuping, hidung, hidung, mata, pipi, mulut, hidung. Ya, terima kasih. Ternyata ada yang belum konsentrasi. Sudah semangat? Duduk kembali. Kita tepuk, siap belajar. Tepuk belajar. Yes. Oke. Konsentrasi. Siap belajar. Semangat. Baik, anak sekalian, ya, tujuan sudah saya sampaikan. Selanjutnya kalian akan Bapak perkenalkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Hari kiamat atau hari akhir. Ada yang tahu apa hari akhir itu? Hari akhir adalah hari menentukan alam semesta dan memakai seluruh makhluk dengan dahsyat dan secara bersamaan. Oke, panjang sekali jawabannya, tenang. Berikutnya satu lagi. Apa? Sulis boleh? Apa hari akhir itu? Akhir dari kehidupan dunia. Ya, berikutnya iman kepada hari akhir. Pertanyaan berikutnya nih, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, berarti boleh? Rukun iman yang kelima. Dari berapa rukun iman? 6 rukun iman. Tapi saya sebutin satu apa? Kepada Allah, malaikat, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada hari kiamat. betul salah? Coba bareng. 1, Iman kepada Allah. 2, 3, 4, 5. Menurut kamu, ya, siapa bisa jawab nih? Kapan kiamat terjadi? Aiman? Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih dirahasiakan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, siapa saja yang bisa bertahan hidup di hari kiamat? Oke. Pada hari kiamat tidak ada satu makhluk pun yang selamat, semua mengalami kehancuran yang kerusakan, termasuk manusia yang mengalami kematian setiap
secara menyeluruh. Ya, jadi semuanya nanti akan musnah, termasuk manusia, kejadiannya secara bersamaan. Ya, jadi sulit untuk mencari tempat yang selamat. Kemudian bagaimana sih kita bisa mengetahui ya bahwa kiamat itu akan terjadi? Oke? Dengan iman yang tinggi dan melihat tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Saudara sekalian, untuk lebih jauh kalau memahami tentang hari kiamat, ya gambaran proses hari kiamat itu seperti apa? Mari kita saksikan video simulasi tentang gambaran proses terjadinya hari kiamat. Silakan disaksikan. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat oleh kalian. Ya. Kiamat adalah suatu hari yang pasti terjadi. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya hari akhir ini. Salah satu cara untuk menambah keyakinan kita terhadap hari akhir adalah dengan mempelajari sesuatu yang berkenaan dengan hari akhir. Salah satu yang wajib kita ketahui adalah tanda-tanda hari kiamat, baik itu tanda kiamat kecil maupun tanda kiamat besar. Berikut ini adalah gambaran terjadinya hari kiamat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, matahari dulu. Penjelasan ini terdapat pada surat At-Takwir ayat pertama, yang artinya apabila matahari dulu. Menurut Imam Al-Alusi, kata Kubira berasal dari kata kara yang berarti melipat kayu menjadi suban kepala bangsa Arab. Memakai suban adalah tradisi yang berlangsung lama. Dari situlah Allah ingin menjelaskan betapa mudahnya membunuh matahari, sebagaimana Allah tidak menjelaskan dengan detail apa yang akan terjadi dengan matahari. Namun kita paham bahwa matahari adalah sesuatu yang paling vital di dalam semesta. Jika saja pergerakan matahari berbeda sedikit daripada biasanya, boleh jadi matahari tidak lagi memberikan kehangatan dan semua makhluk bumi pasti kedinginan. Atau sebaliknya, matahari bisa memancarkan panas yang tinggi sehingga bumi menjadi sangat panas. Pada intinya, matahari adalah sumber daya bagi kehidupan kita. Jika saja matahari bergerak keluar dari siklus, maka sudah pasti ada sesuatu yang tidak kita harapkan akan terjadi. Di ayat ini Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti matahari seperti dibulut. Dari kalimatnya saja kita sudah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Yang kedua, langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Penggambaran ini terdapat di ayat 2 dalam surat At-Takwir. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti langit akan terbelah dan bintang-bintang akan berjatuhan menimpa bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu kiamat tidak tersisa satu bintang di langit seluruhnya berjatuhan di atas bumi. Bintang-bintang berkelapan menghiasi malam yang jumlahnya tak terhitung itu. Ketika hari kiamat nanti akan berjatuhan menghancurkan seluruh isi bumi dan penduduknya. Yang ketiga, gunung-gunung dihancurkan. Allah menggambarkan bahwa di hari kiamat nanti gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasang bumi akan hancur. Kondisi ini diterangkan surat At-Takwir ayat 3. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, Syekh ambil sebuah contoh gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Bisa dikatakan sebagai letusan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Suatu letusan bisa terdengar sampai 4.600 km dari pusat ledakan atau bisa disebutkan bahwa ledakan dapat didengar 1/80 bumi saat itu. Ledakan ini kemudian dicatat dalam rekor sebagai letusan paling dahsyat dalam dunia modern. Jika satu gunung saja letusannya bisa menggegerkan dunia,
Bisakah Anda membayangkan jika Lotus bukan hanya satu gunung, melainkan seluruh gunung yang ada di dunia? Penggambaran inilah Allah perjelas di dalam surat Al-Kahfi yang artinya, dan ingatlah yang ketika itu kami perjalankan gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datang, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Selanjutnya Bapak juga akan perkenalkan tentang simulasi gambar. Kamu bisa amati gambar di sini, kita juga bareng. Gambar pertama itu peristiwa apa? Bisa apa? Peristiwa apa? Gunung meletus. Berikutnya apa? Gempa bumi. Berikutnya lagi kecelakaan. Berikutnya lagi gambar keempat. Di gambar kelima tsunami. Kemudian gambar keenam yang atau bumi ya, yang tertimpa dengan meteor. Kemudian berikutnya lagi adalah gambar ketujuh. Ya, baik anak sekalian, dua tayangan ini, yang pertama video dan gambar ini, inilah gambaran di mana Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan menghancurkan alam semesta. Peristiwa dahsyat ini dinamakan hari akhir, atau kata kamu tadi bilang apa? Hari akhir dari kehidupan dunia yang disebut dengan hari kiamat. Kita wajib percaya bahwa ini akan terjadi ya. Nah, di antara dua tayangan ini dari gambar dan juga video tadi, berarti bisa kita simpulkan bahwa dalam proses terjadinya hari kiamat, Allah menggambarkannya dalam bentuk atau dua bentuk. Yang pertama dengan kejadian yang besar secara keseluruhan. Yang kedua dengan kejadian yang terjadi di sebagian umat saja. Maka dari sini ya, berdasarkan pemahaman kalian pada tayangan video tadi ya, berarti kiamat bisa dikelompokkan menjadi berapa? Menjadi dua. Satu kiamat sugro, dua kiamat kubro ya. Apa itu kiamat sugro? Bisa dibaca bareng? Nah, siapa membaca? Kiamat kubro mana? Yaitu terjadinya peristiwa atau Nah, kalau di gambar tadi ya, itu ada di gambar berapa? Yang menggambarkan tentang kiamat kubro. Ada di gambar berapa? Ada di gambar satu kubro. Sugro. Ada di gambar berapa? Satu. Di mana kejadian itu tidak terjadi secara keseluruhan, hanya menimpa sebagian umat atau makhluk, seperti gambar satu. Gambar berapa lagi? Dua, lalu tiga, lalu empat. Ya, berikutnya lagi itu tercontoh daripada gambar terjadinya kiamat sugro. Yang berikutnya lagi ada yang disebut dengan kiamat kubro. Apa kiamat kubro itu kan? Adalah itu ada di gambar berapa tadi? Di gambar ke-5, 6, dan ke-7 ya. Dari sini ada salah satu gambarnya, itu terjadinya secara bersamaan. Di kiamat ini tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan diri, semuanya mengalami kerusakan dan kehancuran kecuali yang Allah kehendaki. Baik anak sekalian, ya, terkait tentang hari kiamat ini sudah jelas dari tayangan tadi, itu mengajak kalian untuk ya, memahami sejauh mungkin tentang hari kiamat. Tujuannya apa? Agar kalian menempelkan iman kalian kepada hari kiamat dengan sepenuh hati. Karena beriman kepada hari kiamat itu berarti apa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Apa hari kiamat itu? Hari dihancurkannya alam semesta beserta seluruh isinya yang diikuti dengan kematian makhluk secara bersamaan.
dan proses yang mengetahui kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, untuk lebih kita memahami tentang materi kiamat, Bapak akan menyajikan beberapa modul yang akan Bapak sampaikan dalam bentuk tulisan dan juga video yang nanti akan kita berikan pada kalian dan kalian diskusikan secara berkelompok. Selanjutnya silakan kalian membuat kelompok ya yang sesuai dengan yang disebutkan. Oke, silakan Aima tulis dengan Adin. Silakan masuk. Boleh kami kelompoknya. Ya, ada kesempatan tugas kalian yang Bapak sudah Bapak berikan. Silakan dimulai dari sekarang. Bapak kasih waktu kira-kira berapa menit? Salatnya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Sebelumnya konsentrasi dulu ya. Masih semangat?
Silakan dulu ke Bapak. Ada penjelasan. Ya, oke, ada lagi ngerti boleh? Pakai Bapak yang ngerti. Ya, boleh. Satu lagi yang ngerti. Oke, tidak ada apa nih? Ayo, ini tinggal berapa menit lagi ini? 3 menit lagi. Sudah tempel? Oke, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai untuk kelompoknya? Oke, kalau sudah selesai, tidak ada tempat lain, nanti kita saksikan yang presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, kira-kira kelompok mana yang akan maju keluar ke depan? Tepuk tangan. Kelompok 1, boleh, silakan. Di sini ya, satu yang sini, kalian dengarkan. Nah, kalian simak. Kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok ini, boleh. Nah, tangan untuk kelompok 1. Semua, nah, kalian itu semua, Jika akan terjadi ulama di kematangan negara semua pada bagian semua makhluk yang menyaksikan semua orang beriman kita itu tidak bermanfaat tapi cuma orang yang belum beriman seperti itu atau tidak memanfaatkan kepada dalam maka sungguhlah pada hari ketika langit membawa kabut yang akan berat yang tidak munculnya binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia atau tanpa Quran surat An-Naml ayat 82.
riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Quran surah An-Nisa ayat 179. Yang keenam, keluarnya Yasin dan Majul, Quran surah Al-Kahfi ayat 34. Kami apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya nih sekarang ini yang kelas sore ini. Kanan saya, misalkan kalau satu membaca saya Al-Quran dari mahal kiamat. Menjawabnya ada pada surat saya yang berbunyi Jadi jawabannya ada di Quran surat Al-Hajj ayat berapa? Qul wa anna sa'ata la raiba fiha. Ya pertama. Kelas jawabannya kelas. Ya, hasil log jempol 1 2 3. Log 1 3. Log 2 3. Ya, kalian ini semuanya 1 2 3. Log power. 3. Log 2 3. Log power. Kembali. Panggilnya kalau berikutnya, ayo silakan bertanya langsung nanti oleh kelompok 2 ya. Kita sekarang dulu ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya Kamu dari kelompok 2 ini menjelaskan tentang apa? Itu kita setelah bagaimana makhluk perasaan ayat yang maha. yang bertanya siapa boleh? Oh, kelompok 1. Ini kelompok 1 bertanya.
Sama tidak ada yang mengetahui tanda-tanda yang terjadi. Oke, di doanya dia akan percaya aku ini baru saya aku kamu kita bisa lihat tanda-tanda yang disebut tadi kelompok kita harus ini tugasnya boleh dikumpulkan. Ini tugasnya. Kalau kita sudah satu menit ya penyampaiannya. Boleh bisa. Saya terima dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puas jawabannya. Oke. Jadi apa katanya? Kita harus mengetahui membuat jawaban tinggi dan akan memanfaatkannya. Sudah, boleh. Sekarang dua kelompok tiga. Ya, selanjutnya kelompok empat boleh. Jadi ya, empat. Ya, sampaikan hanya lupa. Sampaikan
sampai yang semuanya dunia orang keluarga dan selalu kata beli kami bersama. Oh ya, oke, kami kembali. Berikutnya Bapak terakhir. Ayo, silakan 1 menit ya penyampaiannya. Waalaikumsalam. Memberikan hasil diskusi kami. Satu, menyebutkan nama-nama ancaman. Satu, yang pemerintah. Dua, yang pengembangan. Tiga, yang penjaga. Empat, yang pengarah. Lima, yang pembina. Dan enam, yang pengarah. Bagian dari hasil diskusi kami, adakah yang mau bertanya? Ada? Tanya? Ada? Oke. Mau kata semuanya, sekali lagi, silakan duduk. Ya, masih semangat? Masih konsentrasi? Masih siap baca? Ya, setelah ini nanti ada tes asesmen formatif yang harus dikerjakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kamu dalam mempelajari matematika ini. Namun sebelumnya, Bapak ingin mengajar yang bersama kalian terkait dengan aktivitas ini ya. Jadi di diskusi ini disampaikan kelompok satu apa tadi terkait dengan tanda-tanda besar tadi yang akan saja gambar-gambar satu mata air tadi, kedua munculnya, tiga dikatakan merata atau daratul al, turunnya Nabi Isa dan lain sebagainya. Ketiga disampaikan oleh kelompok dua terkait dengan proses terjadi hari kiamat. Yang diawali dengan apa? Hari kiamat terjadi diawali dengan apa? Ditiupnya sangkakala. Ya, siapa bentuknya? Malaikat Israfil. Ya, baru setelah itu dunia orang lautan dan seterusnya. Dan kemudian kiamat juga dikelompokkan berdasarkan kejadiannya oleh kelompok tiga dibagi dan apa itu ternyata terbagi menjadi dua. Tadi kalau kita akan gambar-gambarnya, apa saja diantaranya contoh yang kecilnya apa tadi? Yang kecilnya apa tadi? Contohnya dulu, terus kemudian tsunami dan lain sebagainya. Yang terakhir terkait dengan manfaat kita mempelajari materi kita ini. Apa tadi sampaikan pertama? Meningkatkan ibadah kita kepada
Allah. Ya, kembali kalian semua kepada Allah. Bila bukan hidupnya dihilangkan. Baik sekalian, ya, karena isu sudah selesai, maka selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian, Bapak akan memberikan tes sumatif ini, ya. Kalau nanti dijawab sumatifnya dibaca dengan teliti, ya. Jadi kumpulkan, ya kan? Jangan lupa dikasih nama. Tes hari ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian dalam mempelajari materi ini. Berikut pilihan ganda. Silakan pilih jawaban yang kamu anggap benar. Dimulai dari sekarang, ya. Benar? Tidak boleh mencoba percaya diri, ya. Tapi dengan jawaban sendiri. Bagaimana sudah selesai? Sudah selesai? Pastikan namanya dicek dulu. Namanya jangan dicek. Ya, jawabannya dicek lagi. Takut ada yang belum kamu jawab. Ya, kalau sudah, silakan ketua kelasnya mengambilnya untuk dikumpulkan. Boleh kamu nanti boleh. Boleh ambil kumpulkan. Kelas boleh kelas. Baik, saya sudah kumpulkan. Sekarang sebelum Bapak tutup, Bapak menanya, ya. Ada materi yang belum paham? Boleh. Orang yang bertanya, bebas tanya. Siapa? Materi yang kami belum pahami dari sini tentang apa? Silakan bertanya di tengah-tengah ada. Atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Ayo, sudah paham semua. Semoga pertemuan kali ini dengan materi akhir itu kita simpulkan, kita lebih mawas diri, ya. Kita lebih mawas diri bahwa hari kiamat atau hari itu terjadi tanpa ada yang mengetahui. Oleh karena itu kita harus mawas diri, kita harus bersiapkan diri. Di samping kita meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, harus kita persiapkan diri kita dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini, ya, di hari kiamat kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika sampai pada hisabnya Allah, kita bisa menetap surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya, ya, untuk mengakhiri sebelum kita berdoa, doa, Bapak ingin membuat refleksi dulu, ya. Ini silakan kalian isi, ya. Lalu kalian mendengar kata, ya, yang ada di kertas ini. Nanti Bapak kasih tahu. Nanti dari kalian lupa. Ya.
melakukan refleksi. Ya, kita akan melakukan refleksi sebelum kita bertemu. Ya, kita akan melakukan refleksi. Silakan kamu tulis tentang depan. Ya, sini ada di sini ada beberapa format fleksibel, ya. Di sini ada peristiwa, pelaksanaan, ya, kemudian pembelajaran dan beberapa sebagai refleksi yang kita lihat hari ini. Silakan kelompok satu, kami catat dulu 1 menit dari sekarang. Silakan catat. Ada peristiwa, ada pelaksanaan, ada pembelajaran, ada penerapan. Kita refleksi ya, ketika ini ya, ini refleksinya. Sudah kedengaran? Ya, baik, silakan kelompok satu, kita kedengaran. Peristiwa, pelaksanaan, pembelajaran, dan penerapan. Ya, ini bagian dari refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, langsung bapak buat. Bisa di bawahnya, bisa di bawah. Tiga. Kelompok 4 dan kelompok 5 boleh. Ya, soalnya ramai di sini. Soalnya ramai di sini. Ya, ini pakai ini. Nah, lebih kali. Tangan bersemuanya. Baik sekalian. Ini sesi refleksi ya. Kalian sudah mencatat di kertasnya itu dan mencatat bagaimana peristiwa yang kalian alami selama pembelajaran, kemudian pelaksanaan kalian, bagaimana hasil pembelajaran kalian dari pertemuan hari ini dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tulisan-tulisan kecilnya nanti akan disimpulkan oleh dua orang ini. Tepuk tangan, dua kali masalah akan disimpulkan dari ke depan. Dibaca dulu, menit. Silakan. Ya, tujuannya apa? Aman ayo istilah sama perasaan. Nah, simpulkan dari semua pesan ini. Nanti bagian pembelajaran yang sama. Silakan yuk, nanti kita sini. Oke, dengarkan ya. Ya. Oke. Oke, Sofia. Perasaannya dulu. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk pembelajaran, ya, dan penerapan. Ya, ulang. Untuk pembelajarannya adalah kita mengetahui macam-macam kiamat dan tanda-tanda apa tanda-tandanya kiamat. Untuk penerapannya adalah menjadi mengingat
ya itu hari kiamat akan datang dan menjadi lagi ibadah kepada Allah. Masya Allah. Ya, Bapak sekalian, alhamdulillah ya dari awal sampai akhir kegiatan kita sudah kita laksanakan sudah kita ini terkait materi apa Bapak sekalian? Yaitu supaya kita menghilangkan kebiasaan buruknya. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama berdoa ya agar pertemuan kita ini juga menjadi pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kegiatan belajar kita dan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jangan lupa ya, kesimpulan akhir dari materi awal sampai tadi, tolong dengan mengimani kita kepada kiamat, tujuannya adalah agar kita mawas diri. Selanjutnya mengetahui diharapkan kita mampu berjaga-jaga dengan apa tadi? Meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk karena kiamat tidak ada yang mengetahui kapan terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat terjadi. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita tutup dengan membaca doa di para majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sama bertemu kembali di pada berikutnya yaitu tentang haji dan umroh. Terima kasih. Salam juga ya. Masih di rumah. Masih lagi waktunya ya. Siap kan?